tidak harus di dalam terus. Itu ketika waktu itu saya pernah mempelajari seni budaya ya, PLBC ya, tentang ondel-ondel. Karena kalau saya kebetulan di kelas tidak ada infokus, tapi saya ingat itu ondel-ondel ada di depan ruang kepala sekolah. Jadi saya bawa anak-anak itu turun dari lantai 3, duduk di depan ruang kepala sekolah. Saya lihat, coba anak-anak lihat ini ada gambar apa di sini? Ada gambar ondel-ondel. Beda nggak ondel-ondel laki-laki dengan perempuan? Beda Bu, ternyata belajarnya nggak harus dengan selalu menulis. Karena yang kita ingin anak-anak bisa pahami pelajaran itu ya tidak harus dengan menulis itu. Kalau mereka sudah paham, untuk mengatasi tidak adanya sarana yang kurang ya, yang sarananya kurang lengkap, terkadang kita harus bawa anak ke luar kelas gitu. Kemudian permasalahan kedua, kejenuhan siswa dengan model pembelajaran yang berulang-ulang. Nah, ini kita harus terkadang bertanya dengan teman, terkasih jawab. Kita bertanya, kalau saya belajar tentang ini, kira-kira strategi apa ya yang menarik yang bisa dipakai? Tentunya kita bisa menjadi mencari tutor sebaya dengan teman. Kadang bisa jadi teman kita mempunyai metode strategi pembelajaran yang bisa kita implementasikan di kelas. Contohnya, ketika belajar perkalian, jangan hanya 1 kali 1, tapi kita bisa pakai strategi make a match. Ini pernah saya terapkan di kelas juga. Jadi anak itu mencari perkalian dengan hasil jawabannya, gitu ya. Dilakukan dengan 3 kelompok, ya kita bagi. Kelompok 1 itu harus bisa mencari. Jadi duluan ya Ibu ya, perkaliannya mana yang dia inginkan, yang dia dapat kertasnya. Kemudian kelompok 2 itu mencari jawabannya yang sesuai. Dan kelompok 3 nanti yang menjadi seperti jurinya. Apakah kelompok 1 dengan kelompok 2 bisa saling klop mencari pasangannya, pasangan perkalian yang tepat. Dan itu seru ya, dan kelasnya itu rame, memang rame. Terkadang saya juga sampai aduh mengganggu nggak ya dengan kelas lain, tapi disitulah anak-anak itu belajar memahami pelajaran dengan strategi baru. Jadi nggak harus selalu duduk gitu. Kemudian selanjutnya, kemampuan daya serap siswa yang berbeda. Kita bisa mengkombinasikan model-model pembelajaran di kelas. Jadi terkait dengan ini, kita selain belajar model metode karena kan ceramah ya Bapak Ibu, kita juga memakai PowerPoint, menggunakan video pembelajaran, menggunakan alat-alat peraga yang bisa dipakai di kelas itu. Dimulai dari yang sederhana dulu, yang ada di lingkungan kelas dulu. Jadi jangan terlalu bikin kayaknya nggak bisa nih pelajaran ini nih kalau hanya pakai tulisan saja ya. Kita harus bisa yang dari yang sederhana dulu saja deh gitu. Kayak menghitung ya kita harus pakai modal-modal yang benda-benda yang konkret ya Bapak Ibu. Langsung kita mana coba pensilnya diangkat, itu ada berapa kayak gitu Ibu. Jadi jangan dibuat sulit, semua pasti ada solusinya kalau untuk pembelajaran, selama kita mau saling komunikasi sama yang lain terkait hambatan yang kita hadapi di dalam kelas. Kiranya itu Ibu dari kelompok 3. Terima kasih.